Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Wawancara Graito Usodo. Kami kadang merasa diperlakukan tidak adil. Pihak TNI tidak akan menutup-nutupi berbagai kasus yang kemudian dianggap melanggar hak asasi manusia. Tapi jangan sampai hal itu menjadi komoditas politik yang tidak produktif. Posisi Kepala Pusat Penerangan TNI dijabatnya pada saat militer mengalami masa-masa sulit. Marsikal Muda Graito Usodo, perwira Angkatan Udara pertama yang menjadi Kapuspen, menjadi juru bicara militer manakala TNI tak lagi mengemban fungsi sosial politik yang selama ini banyak dipermasalahkan. Pada tahun 2004 mereka sudah tidak punya wakil lagi di DPR. Ketika itu pula rangkaian tuduhan pelanggaran HAM datang bertubi-tubi, bukan saja atas peristiwa yang baru terjadi, melainkan atas peristiwa di masa silam. Semua itu membuat citra TNI kian terpuruk. Untuk itulah ia harus bekerja ekstra hati-hati. Soliditas TNI amat diperlukan untuk menghadapi masa sulit ini, kata pria kelahiran Temanggung 7 Februari 1944 ini. Seberapa jauhkah komitmen TNI untuk menjadi tentara profesional, dan bagaimana pula TNI menyikapi tuntutan pengusutan keterlibatan militer dalam berbagai kasus pelanggaran HAM? Berikut perbincangan Panji dengan Graito Usodo di Markas Besar TNI Cilangkap, Kamis pekan lalu. Dengan paradigma barunya TNI tampak melakukan perubahan, misalnya dengan keluar dari kegiatan politik praktis. Seberapa jauh paradigma itu dilaksanakan? Sebenarnya pelaksanaan paradigma baru bahwa TNI tidak berpolitik lagi sudah diterapkan sejak pemilu 1999 lalu. Kami katakan TNI tidak terikat lagi untuk mendukung satu partai. TNI juga memberikan keleluasaan kepada keluarga anggota TNI, baik anak maupun istri, untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai keinginannya. Dari hasil Rapim kemarin kami sudah menyatakan bahwa mereka yang ingin mencari karier kedua bukan di jalur militer harus meminta pensiun dini. Katakanlah mereka ingin menjadi bupati atau gubernur, mereka harus sudah meminta pensiun dini sebelum kampanye berlangsung. Setelah pensiun mereka diperbolehkan berkarier di jalur sipil. Inilah salah satu bukti bahwa TNI benar-benar tidak ingin terlibat lagi dalam politik praktis. Dulu kami memelihara kemampuan-kemampuan sosial politik, tetapi itu sudah tidak lagi dilakukan. Di sisi lain TNI dituntut lebih profesional. Lalu bagaimana upaya mewujudkan tentara yang profesional itu? Sembari menunggu revisi Undang-Undang Nomor 20/1982, di dalam Rapim kemarin kami mencari rumusan tentang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan negara. TNI bertugas menggagalkan setiap agresi terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta menjamin kepentingan nasional Republik Indonesia, baik pada lingkup domestik maupun internasional. Kami sama sekali sudah tidak menyinggung masalah politik. Sejalan dengan tugas pokok itu, TNI melakukan sejumlah fungsi. Pertama, penindakan dan penyanggah awal setiap agresi musuh. Kedua, pelatih rakyat bagi tugas pertahanan negara. Ketiga, penegak hukum di laut dan udara. Keempat, membantu tugas Polri sesuai permintaan terutama di bidang tugas anti teror dan penindakan
pemberontakan bersenjata. Kelima, membantu pemerintah meningkatkan ketahanan nasional. Keenam, melaksanakan tugas internasional dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Untuk mampu menjawab tantangan, kami harus menjaga beberapa kemampuan, yaitu kemampuan pertahanan, keamanan, intelijen, serta kemampuan dukungan. Dengan itu semua kami berusaha membangun profesionalitas TNI. Tapi seperti kita maklumi, aturan tentang dwifungsi TNI sejauh ini belum dicabut. Bukankah ini menandakan TNI belum bisa 100% melepaskan fungsi sosial politiknya? Siapakah sebenarnya yang harus mengubah undang-undang? Apakah TNI sendiri? Kalau pemerintah merasa undang-undang itu harus dicabut dan segera diganti, pemerintah dan DPR sendiri yang harus melakukannya, bukan TNI. Kami justru proaktif berupaya melepaskan fungsi sosial politik. Kendati undang-undang itu masih ada, kami merumuskan tugas-tugas pokok TNI yang berupaya melepaskan fungsi sosial politik. Ini kemajuan yang tidak pernah dianggap sebagai prestasi. Dalam hal keberadaan komando teritorial yang hingga kini belum disentuh, justru dianggap menampakkan sikap TNI yang belum sepenuhnya mau melakukan reformasi. Bagaimana pendapat Anda? Kami merasa komando teritorial masih bermanfaat. Kalau di Jakarta mungkin kita bisa sepakat Babinsa kurang terasa manfaatnya, tapi di daerah-daerah masih dibutuhkan. Oke lah, ada 1-2 Babinsa berperilaku kurang terpuji, tapi seburuk-buruknya Babinsa ia masih tunduk kepada Dan Ramil, dan Dan Ramil itu tunduk kepada Dandim. Komando teritorial ini berfungsi untuk menggali potensi sumber daya yang ada di suatu wilayah untuk kepentingan pertahanan. Dalam Rapim lalu kami juga mempertanyakan, kalau fungsi komando teritorial dihilangkan, siapa yang bisa mengambil alih? Oke lah, fungsi ini kemudian menjadi fungsi pemerintah, tapi kami tetap mengambil bagian untuk melatih orang-orang yang ditunjuk melaksanakan fungsi itu. Ini menjadi sikap kami dalam Rapim, dan saat ini kami sedang mengkaji secara bertahap dan hati-hati apa dampak positif dan negatifnya bila fungsi komando teritorial dicabut. Sebab bila langsung dicabut dikhawatirkan justru menimbulkan guncangan. Guncangan seperti apa yang Anda maksud? Anda masih ingin zaman reformasi kemarin, ketika orang ramai-ramai bilang reformasi bung, apa yang terjadi? Tambak udang milik orang lain dijarah, kebun coklat perkebunan dipotong, lapangan golf dipacul lantas ditanami singkong. Inilah yang kami hindari. Orang boleh mengejek kami mengenai ini. Mereka seolah-olah paling tahu mengenai masalah TNI. Kami sudah berusaha mengubah diri, tapi kok masih tidak dihargai. Saya sendiri sudah kebal diejek, tapi terus terang terkadang kami merasa diperlakukan tidak adil. Doktrin dwifungsi TNI kerap dilaksanakan melalui komando teritorial. Sejak zaman Orde Baru, Babinsa misalnya, yang seharusnya melakukan pembinaan teritorial justru melakukan pembinaan sosial politik. Bukankah itu kekeliruan? Ya, tapi kekeliruan itu sudah kami koreksi. Dulu tolak ukur keberhasil seorang komandan Korem dilihat dari seberapa besar ia mampu menggalang dukungan bagi partai tertentu. Tapi kini sudah berubah. Para danrem sudah tidak boleh mendukung satu partai. Ia juga tidak boleh menyuruh keluarganya, keluarga anak buahnya, atau masyarakat untuk mendukung partai tertentu. Larangan itu kami deklarasikan secara tegas dan keras. Seorang danrem bisa dianggap mundur prestasinya bila ketahuan mendukung salah satu partai. Keberpihakan boleh dilakukan, tetapi tidak secara institusional.
Rencana penciutan Kodam apakah menjadi tahapan awal upaya penghapusan komando teritorial? Kami sama sekali belum membahas itu. Saat ini sangat banyak kesulitan yang kami alami. Jangan sampai keputusan yang muncul justru menghasilkan guncangan bagi institusi TNI itu sendiri. Soliditas TNI masih sangat kami butuhkan. Kami masih menghadapi masalah-masalah di Aceh dan Papua. Berarti keberadaan Kaster atau Kepala Staf Teritorial masih tetap dipertahankan? Ya, kami belum memiliki pemikiran untuk melakukan perubahan. Sebelum kami memutuskan likuidasi, tentu kami harus mempersiapkan konsep dan mensosialisasikan. Bukan cuma persoalan apakah TNI secara internal sudah siap melakukan itu, tetapi juga secara eksternal apakah TNI sudah siap menarik diri sepenuhnya dari masalah keamanan. Apakah rekan-rekan dari kepolisian sudah siap menghadapi ini? Rasio polisi masih sangat rendah, 1:1000. Kalau kami melemparkan tanggung jawab ini secara langsung kepada polisi, saya pikir tidak akan mendatangkan hal-hal positif di lapangan. Kita masih berada dalam masa transisi. Kita tidak bisa menggunakan kacamata sekarang untuk menilai peristiwa di masa lalu. TNI tidak bisa berubah dalam 1-2 hari. Kami dibentuk selama 30 tahun. Harus ada substitusi bila fungsi yang sudah ada hendak diganti. Orang terburu-buru ingin melihat hasil, tetapi tidak mau melihat prosesnya. Padahal harapan kami, masyarakat mau melihat proses. Sebab dari proses inilah bisa lahir bayi putih dan mulus. Seperti yang kita harapkan, kita jangan cuma melihat sasaran. Pemekaran marinir dan penempatan orang-orang AU dan AL di pos-pos strategis di Mabes TNI apakah menunjukkan upaya mengubah strategi dasar kontinental ke laut dan udara? Strategi dasar itu yang mengatur adalah Departemen Pertahanan. Kami cuma melaksanakan strategi itu. Kalau kita melihat laut sebagai kekuatan baru, saya kira wajar bila sumber daya darat sudah semakin terkuras dan laut belum tereksplorasi secara maksimal. Apa salahnya kita mengeksplorasi laut sebagai alternatif untuk keluar dari kesulitan ekonomi? Konsekuensinya penjagaan laut yang saat ini dipegang AL harus diperkuat. Sementara saat ini peralatan AL belum memadai untuk tugas itu. Kesadaran inilah yang diangkat TNI. Ya tidak ada masalah itu, berarti AL harus punya kapal lebih, peralatan memadai dan personil marinir yang memadai untuk mengantisipasi kemungkinan pemanfaatan hasil laut kita oleh orang-orang dari luar wilayah negara kita. Bagaimana dengan pos-pos strategis yang sudah tidak didominasi lagi oleh satu angkatan saja? Kami tidak mempermasalahkan apakah dari AL, AU, atau AD. Kami semakin lama bertambah dewasa. Siapakah yang terbaik, itulah yang akan dipakai TNI untuk menghadapi masa depan. Meskipun nuansa proporsionalitas tak bisa diabaikan, pertimbangan proporsi tetap dilakukan, namun siapa yang terbaik itulah yang akan duduk di pos itu. Selain tidak berpolitik praktis, tentara juga tidak selayaknya memasuki wacana politik. Bagaimana membedakan bahwa seorang tentara telah memasuki wacana politik atau tidak, dan tolok ukur apakah yang digunakan? Politik tentara adalah politik negara. Apabila tentara sudah mulai memikirkan kepentingan golongannya masing-masing, mereka sudah menyalahi tugas tentara dan pada dasarnya telah memasuki wacana politik. TNI sendiri cuma memiliki satu komitmen, yaitu menjunjung tinggi politik negara. Orientasinya adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan suatu rezim
atau kekuatan politik tertentu. Kalau Anda katakan politik tentara adalah politik negara, apakah itu berarti tentara tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia karena berasumsi mereka bertugas karena perintah negara? Anda harus tahu, perangkat lunak TNI sudah penuh batasan-batasan hak asasi manusia. Coba Anda baca 8 wajib TNI, Sumpah Prajurit, Sabta Marga yang penuh nuansa hak asasi manusia. Tapi dalam pelaksanaannya memang terjadi berbagai kasus yang itu dianggap pelanggaran HAM. Ingat, masalah HAM adalah fenomena yang baru dikenal bangsa ini dan diangkat sedemikian rupa menjadi isu internasional. Kami tidak memungkiri bahwa entah itu karena kesalahan prosedur atau kesalahan di lapangan, muncul kesalahan yang dianggap pelanggaran HAM. Tapi kini bukan perintah institusi. Apakah dalam penugasan TNI masih mengeluarkan perintah kami bunuh 20 orang? Perintah kepada para prajurit tidak pernah seperti itu. Tapi ekses dari sebuah perintah, dan itu tidak cuma dialami tentara Indonesia, tetapi oleh tentara di seluruh dunia. Itu berarti rentetan pelanggaran HAM entah itu di Timur Timur, Aceh, Tanjung Priok, dan Lampung hanyalah ekses sebuah perintah? Ya, dan bukankah sudah digelar peradilan bagi mereka yang diduga melanggar HAM? Biarkanlah pengadilan menentukan siapakah yang sebenarnya bersalah. Saya tidak mau mengatakan kesalahan itu dilakukan perorangan ataukah institusi. Sebaiknya kita mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kita harus menghormati hasil kerja komisi-komisi penyelidik pelanggaran HAM yang sudah dibentuk atau hasil peradilan nanti, daripada kita cuma mengembangkan analisis untuk menentukan siapa yang bersalah. Itu tidak bijaksana. Pada kenyataannya, meski berupaya membuka diri, TNI tetap dihujani tuduhan pelanggaran HAM. Menurut Anda, mengapa hal itu terjadi? TNI adalah salah satu bagian sistem politik yang sudah berlalu. Dulu TNI bisa diibaratkan penyerang tengah sebuah kesebelasan. Kami bertugas mengolah umpan untuk digolkan, tapi ternyata kesebelasan kami ini tetap kalah. Kenapa TNI yang menjadi satu-satunya pokok kesalahan? Kenapa pemain gelandang atau kipernya tidak pernah dikoreksi? Kesalahan ditimpahkan seluruhnya kepada TNI. Apakah TNI satu-satunya yang bekerja saat itu? Itu semua adalah keputusan pemerintah yang disepakati oleh perwakilan rakyat. Bukankah bisa juga pelanggaran HAM terjadi karena penyelewengan doktrin dwi fungsi ataukah sekadar kesalahan oknum? Apa hubungannya dwi fungsi TNI dengan pelanggaran HAM? Mungkin kalau dihubung-hubungkan ya memang ada hubungannya, tetapi bukan itu inti persoalannya. Banyak penugasan yang membawa ekses-ekses mengakibatkan orang lain merasa hak asasinya terampas. Kami tidak mempermasalahkan bila apa yang dituduh sebagai pelanggaran itu hendak diusut. Bagaimana proses kejadiannya, mana hukumnya, siapakah saksinya, buktinya seperti apa, silakan saja diproses secara hukum. Lalu bagaimana TNI menyikapi tekanan ini? Sebab harus diakui TNI telah dirugikan seperti menyangkut pembatalan Amerika Serikat untuk kerjasama militer karena menganggap pemerintah Indonesia tidak serius menuntaskan pelanggaran HAM di Timur Timur. Masyarakat kita belum terlalu lama mendengar dan memahami HAM. Berkembangnya persoalan HAM sempat membuat para prajurit TNI merasa gamang. Kami membela negara, tetapi kami dituduh melanggar HAM. TNI berada pada posisi serba salah. Kikuk, tapi kami berusaha ikut mendidik masyarakat untuk mengenal HAM. Masyarakat kita terdiri atas berbagai lapisan, mulai dari masyarakat primitif hingga masyarakat modern. Bagi masyarakat primitif, mungkin mengayuh bukanlah pelanggaran.
Tapi bagi masyarakat modern itu dianggap melanggar HAM. Kita tidak bisa menilik persoalan dari kacamata masyarakat kota saja. Memberikan pendidikan kesadaran HAM adalah termasuk bukti upaya penegakan HAM. Orang-orang modern piawai ngomong HAM, tapi bagaimana dengan TNI yang menghadapi masyarakat hingga wilayah-wilayah pelosok? Masyarakat kita sedang menjalani proses transisi. Saya tidak sepakat bila orang mengatakan masyarakat sedang sakit. Lagi pula persoalan HAM adalah bukan tanggung jawab TNI semata. Seberapa besar TNI berupaya ikut ambil bagian dalam penegakan HAM? Kami mengakui ada berbagai pelanggaran dilakukan para prajurit TNI saat melaksanakan tugas di lapangan. Kami menjunjung tinggi hukum. Tak cuma prajurit, para pembesar TNI pun memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Apalagi yang mau dituntut dari TNI agar tidak bertindak melanggar HAM. Kami menerbitkan buku saku bagi para prajurit. Tapi kalau seorang prajurit dicincang, bagaimana perasaan dan reaksi teman-temannya saat melihat kejadian ini? Sejumlah mantan perwira tinggi TNI mulai diusut keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di Timur Timur, Aceh, kasus 27 Juli, dan peristiwa Tanjung Priok. Bagaimana TNI menyikapi pemeriksaan ini? Kami tidak akan menghalang-halangi upaya pengusutan berbagai kasus itu selama semuanya tetap dalam koridor penegakan hukum. Kami mempersilahkan mereka yang diduga melanggar HAM untuk memberikan penjelasan kepada komisi penyelidik. Silakan bila mereka yang diduga terlibat harus diproses secara hukum. Bukankah Pak Tri Sutrisno, Pak Beni Murdani juga sudah bersedia hadir? Kami tidak keberatan bila pemeriksaan harus dilakukan. Tapi ingat, jangan sampai masalah ini sekedar dijadikan komoditas politik yang tidak produktif bagi mereka secara pribadi. Kami juga berharap agar proses pengusutan itu sendiri tidak mengarah pada trial by the press dan trial by the society. Kami tidak akan menutup-nutupi, sebab sekarang sudah bukan zamannya lagi rekayasa. Kami menjunjung tinggi supremasi hukum. Berarti TNI akan merelakan para mantan petinggi TNI diadili. Bagaimana bila kemudian mereka mengaitkan masalah ini dengan diktum politik militer adalah politik negara? Apa artinya rela dan tidak rela bila kita berhadapan dengan hukum? Kalau kita sudah mengatakan menjunjung tinggi supremasi hukum, ya itulah yang harus dipegang teguh. Ini adalah persoalan hukum, sebab sejak awal zaman reformasi kami sudah mengatakan ingin menjunjung tinggi supremasi hukum. Kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat. Marilah kita berkiblat kepada hukum, sebab tanpa hukum negara kita pasti chaos. Pada 2004 nanti TNI sudah tidak punya wakil di DPR. Bagaimana TNI bisa melakukan bargaining dengan pemerintah tentang sebuah kebijakan? Pada tahun 2004 TNI sudah tidak punya perwakilan lagi di DPR. TNI tidak dipilih dan tidak memilih. TNI memiliki potensi dan saat ini menjadi salah satu komponen bangsa. Kami juga punya sejarah bahwa TNI bisa berbuat banyak bagi bangsa dan negara. Meskipun beberapa tahun belakangan TNI dinilai memiliki kekurangan, tapi kami juga memiliki prestasi. Sebab itulah kami masih ingin bisa menyampaikan masukan, saran, serta visi TNI lewat lembaga legislatif yang berada di MPR. Tapi itu semua terserah rakyat. Kami tidak nodong, tidak menipu, dan tidak merekayasa. Kalau rakyat masih memberi kepercayaan adanya perwakilan TNI di MPR, lewat lembaga ini TNI akan mengoptimalkan peran dalam memberikan pemikiran bagi perbaikan bangsa. Pemerintahan Gus Dur agaknya ingin menciptakan kesejajaran antara sipil dan militer.
Tidak ada lagi subordinasi militer terhadap masyarakat sipil. Apakah TNI siap menghadapi perubahan ini? Sangat siap. TNI tidak pernah berpikir apalagi berkepentingan untuk melakukan subordinasi terhadap masyarakat sipil, karena memang tidak ada keuntungan apapun untuk melakukan itu. Kami sangat berkepentingan membangun civil society yang tidak cuma diartikan kesejajaran sipil militer, supremasi sipil atas militer, atau sebaliknya. Kami tidak mempermasalahkan sivilian supremasi atau non-sivilian supremasi. Yang paling penting adalah mengedepankan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Apakah ini bisa dianggap sebagai balas dendam sipil terhadap militer? Saya tidak suka menjawab pertanyaan ini. Bagi saya, itu bukanlah balas dendam sipil. Kami sama sekali tidak melihat segala dinamika yang terjadi ini dalam ukuran balas-membalas dendam. Kalaupun terjadi sikap saling koreksi dan mengkritisi satu sama lain, ini adalah dinamika yang wajar dalam proses menuju kehidupan yang lebih demokratis. Kalau toh terjadi benturan-benturan, semua itu masih terkendali dalam koridor demokrasi. Eli Burhaini Faizal, Panji, 17 Mei tahun 2000, halaman 16 sampai halaman 20.